Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Sukiyati. Kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan turunan fungsi trigonometri, yaitu untuk menentukan titik stasioner dan kemonotonan fungsi trigonometri. Ya, untuk menentukan titik stasioner sama seperti waktu kita belajar mengenai fungsi aljabar ya. Jadi pada fungsi trigonometri, titik X sama dengan A itu disebut stasioner itu juga jika f aksen X-nya sama dengan 0. Demikian juga untuk kemonotonan fungsi trigonometri. Dengan turunan pertama fungsi f nanti dapat diketahui apakah fungsi f-nya naik atau turun pada interval A, B. Nah, aturannya, jika f aksen X-nya lebih dari 0, maka nanti fungsi f-nya dikatakan naik. Kemudian kalau f aksen X-nya kurang dari 0, maka fungsi f-nya dikatakan turun. Nah, jika f aksen X-nya sama dengan 0, ya, maka fungsinya dikatakan tidak naik dan tidak turun. Berarti pada titik stasioner, fungsi f-nya tidak naik dan tidak turun. Jika suatu fungsi f itu naik atau turun pada interval A, B, maka dikatakan bahwa fungsi f-nya itu monoton pada interval tersebut. Nah, selanjutnya perhatikan contohnya. Misalkan diketahui fungsi fx sama dengan 3 sin pi plus pi per 2 untuk x-nya lebih dari atau sama dengan 0, kurang dari atau sama dengan 2pi. Tentukan titik stasioner fungsi f dan interval fungsi f turun. Ya, kita selesaikan ya. Untuk yang pertama, untuk menentukan titik stasioner. Dari fx sama dengan 3 dikalikan sin x plus pi per 2 atau fx sama dengan 3 sin x plus pi per 2, maka kita dapatkan f aksen x-nya adalah 3 cos X plus pi per 2. Nurunkan sudah lancar ya. 3-nya ajek, sin jadi cos ya. Jadi menjadi 3 cos X plus pi per 2. Berikutnya, untuk mencari titik stasioner itu berarti kita mencari f aksen X-nya, karena titik stasioner itu dicapai pada saat f aksen X-nya sama dengan 0 ya. Ya, silakan diperhatikan. Tadi untuk mencari titik stasioner itu kan f aksen X-nya harus 0, ya. Berarti 3 cos X plus pi per 2 itu harus 0. Nah, ini ekuivalen dengan cos X plus pi per 2-nya itu 0. Kenapa? Karena di sini 3-nya pindah jadi bagi kan. 0 bagi 3 itu tetap 0, ya. Nah, ini kita selesaikan. Masih ingat kan yang cosnya 0? Ya, cos 0 itu ada pada pi per 2. Ya, jadi diperoleh cos X plus pi per 2 sama dengan cos pi per 2. Kita selesaikan sesuai dengan aturan pada persamaan trigonometri untuk kosinus. Ya. Dari sini diperoleh bahwa X plus pi per 2-nya itu harus sama dengan pi per 2 ditambah dengan K kalikan 2pi, atau yang satunya bahwa X plus pi per 2 itu sama dengan min pi per 2 ditambah dengan K dikalikan 2pi. Kita selesaikan satu persatu. Untuk X plus pi per 2 sama dengan pi per 2 ditambah K kalikan 2pi. Pi per 2-nya kita pindah ruas. Ya, jadi seperti ini. Ya. Nah, ini pi per 2 kurangi pi per 2 kan habis. Maka tinggal X sama dengan K dikalikan 2pi. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai K-nya. Untuk K-nya 0, X-nya dapat 0. Kalau K-nya 1, X-nya dapat 2pi. Nah, ini semuanya masih masuk di interval tadi. Selanjutnya untuk yang satunya.
Untuk X plus pi per 2 sama dengan min pi per 2 plus K kalikan 2pi. Sama kayak tadi ya, ini kita pindah ruas ya. Di sini plus pindah jadi min ya. Kemudian ya ini min pi per 2 dengan min pi per 2 kan dapat min pi. Jadi 1 kan, 1 pi ya. Min pi plus K kalikan 2pi. Lanjutkan kayak tadi, kalau K-nya 0 tidak memenuhi ya. Kalau K-nya 1 maka di sini 2pi, di sini min pi, maka tinggal pi saja ya. Kalau K-nya 2 sudah tidak masuk di interval ya, maka kita mendapatkan 3 buah nilai ya, yaitu 0, pi dan 2pi. Sehingga bisa disimpulkan bahwa titik stasioner fungsi f adalah x sama dengan 0, x sama dengan pi, dan x sama dengan 2pi. Seperti itu untuk mencari titik stasioner ya. Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua, yang B ya. Silakan diperhatikan ya. Fungsi turun itu jika f aksen x-nya kurang dari 0. Nah, kita cek sekarang ya. Tadi kita mendapatkan nilai atau titik stasioner pada 3 buah nilai, yaitu 0, pi, dan 2pi. Ya, kita letakkan pada diagram garis. Seperti ini ya. Ya, kita letakkan pada diagram garis, kemudian kita cek masing-masing intervalnya. Karena di sini muncul 2 interval, yaitu 0 sampai pi, dan pi sampai dengan 2pi. Kita cek nanti di sini kita dapatkan negatif, artinya di sini nanti f aksen x-nya kurang dari 0. Kemudian kalau kita cek di sini nanti lebih dari 0 atau positif. Bagaimana cara mengeceknya? Ya. Tanda min atau plus ini diperoleh dengan cara melakukan pengecekan atau pengecekan nilai untuk suatu nilai x pada selang interval tersebut. Pada selang interval tersebut. Misalkan di sini ya. Dari 0 sampai dengan pi, kita bisa ngambil setengah pi. Kan di sini ada setengah pi, ada sepertiga pi, ada seperempat pi, terserah nanti kalian mau ngambil berapa. Di sini kita ngambil misalkan setengah pi di sini. Ya. Kita cek, kita masukkan ke f aksen. Ya, f aksen pi per 2. Ya, rumus f aksennya masukkan yaitu 3 cos x plus pi per 2, x-nya diganti dengan pi per 2. Maka diperoleh kayak gini. Ini dari rumus f aksen x ya. X-nya diganti dengan pi per 2. Nah, pi per 2 tambah pi per 2 kan pi. Berarti ini diperoleh 3 cos pi. Cos pi berapa? Cos pi itu min 1. Ya. Berarti 3 kalikan min 1 dapat min 3. Nah, ini yang dipakai tandanya saja. Tandanya negatif atau kurang dari 0. Berarti di sini itu min atau kurang dari 0. Ya. Nanti dengan cara yang sama kalian bisa mengecek yang sebelah sini. Ambil misalkan 3 per 2 pi. Ini pi, ini 2 pi kan ada 1,5 pi atau 3 per 2 pi. Masukkan ke sini, nanti ketemu tandanya positif. Ya, karena di sini f aksen x-nya kurang dari 0 atau negatif, berarti di sini fungsinya turun. Sementara yang interval satunya dari pi sampai dengan 2pi, itu nanti tandanya adalah positif atau nilai f aksen x-nya itu lebih dari 0. Berarti nanti di sini itu adalah naik. Pertanyaan tadi adalah interval turun. Berarti yang benar adalah yang sebelah sini, yaitu dari 0 sampai dengan pi. Di sini fungsinya turun karena turunannya kurang dari 0. Ini tadi buktinya, turunannya kurang dari 0 atau negatif. Seperti itu. Ya, silakan dipahami. Nah, sehingga dari diagram disimpulkan bahwa f aksen x kurang dari 0 pada interval 0 sampai dengan pi. Sehingga fx-nya ya, sehingga fx-nya turun pada interval 0 sampai dengan pi atau x lebih dari 0 kurang dari pi. Seperti itu untuk menentukan kemonotonan naik atau turun ya. Semoga bisa dipahami ya. Nanti silakan latihan soal. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.